Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas tentang Sri Rezeki Isman atau kode sahamnya itu SRIL yang belum lama ini dinyatakan pilot ya oleh pemerintah ya guys ya. Di sini kita lihat banyak banget karyawan di PHK ya, SRIL ya atau SRIL kalau orang-orang awam itu kenalnya tuh Sritek. Nah, kalau orang saham itu ngenalnya SRIL. Ini guys, ini kodenya SRIL guys. Nah, kita lihat di sini ya. Apa yang terjadi jika sebuah saham itu dinyatakan pilot? Nah, kalau bagi investor retail itu udah hampir dipastikan ya, udah hampir dipastikan duitnya akan hilang teman-teman. Karena apa? Kalau sebuah perusahaan itu pilot guys, ini kan pilot, dinyatakan pilot untuk si Sritek, karyawan banyak yang di PHK dan sebagainya. Nah, kalau perusahaan itu pilot, itu perusahaan akan menghentikan seluruh aktivitasnya ya, kecuali likuidasi. Likuidasi itu adalah ngejual semua aset guys. Nah, di sini ya, jadi ngejual semua aset ya kayak gedung ya, terus kan dia udah berhenti tuh produksinya ya, kan udah disuruh berhenti gitu ya. Kalau udah pilot itu udah stop produksi. Kalau Sritek ini kan dia produksi kain sama baju kalau nggak salah ya. Nah, itu berhenti produksinya, terus ya mesinnya itu dijual, terus gedungnya dijual, pabriknya itu tanahnya dijual ya, terus misalnya ada mobil-mobil kendaraan dinasnya itu juga dijual, semua dihabisin dijual. Nah, untuk apa penjualan tersebut? Untuk melunasi hutang. Nah, karena namanya pilot itu adalah gagal bayar hutang biasanya guys. Ya hutangnya banyak, udah jatuh tempo, nggak ada duit, nggak bisa bayar. Nah, itu PKPU terus pilot kayak gitu guys. Nah, kalau itu terjadi berarti uang hasil penjualan gedung, mobil, dan mesin-mesin dan sebagainya itu akan digunakan untuk bayar utang dulu teman-teman, bukan buat investor. Nah, kalau utangnya udah lunas semua, baru tuh sisanya dibagi-bagi ke investor. Tapi biasanya buat bayar hutang pun itu nggak cukup biasanya. Jadi pabrik gedung itu udah beberapa waktu lalu juga ada ya. Saya juga pernah dapat cerita itu pilot. Dijual semua buat bayar utang itu nggak cukup. Bahkan mungkin utangnya aja cuman kebayar 50%. Kayak gitu guys ya. Jadi ya bang ya rugi kayak gitu sih ya. Ngutangin 1 T cuman kebayar 500 miliar kayak gitu ya. Nah, yang ngutang aja nggak bisa kelunasin semua, apalagi yang investor. Jadi bisa dibilang harus bisa dipastikan bahwa investor retail di SRIL, bahkan bukan investor retail ya, semua investor di SRIL itu nggak akan balik duitnya atau hilang hangus. Ini adalah salah satu resiko saat teman-teman tuh berinvestasi di saham guys ya. Jadi resikonya seperti ini, kalau pilot ya udah duitnya hilang kayak gitu. Nah, kita lihat teman-teman ya, ini laporan keuangan dari SRIL. Ternyata SRIL itu Sri Rezeki Isman atau Sritek ya. Sritek itu masih rutin ngirim laporan keuangan guys, walaupun udah acak-adut ya dari tahun 2021. Nah, SRIL itu udah PKPU itu dari tahun 2021. Makanya Bursa Efek itu ya bener dia ngesuspend saham SRIL ya, biar nggak ada investor lagi yang beli. Bener dia. Kalau misalnya saham SRIL ini nggak disuspend dari tahun 2021, masih diperdagangkan, takutnya digoreng terus terjadi kayak semacam pemindahan saham dari bandar ke retail. Dari retailnya kena semua. Kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya ini bener disuspend dari tahun 2021 dan 22, 23, 24, 3 tahunan lah, 3 tahun sampai 4 tahun baru dipilotkan kayak gitu guys. 4 tahun ya. Jadi sebenarnya bagus juga sih suspend itu guys ya. Untuk di kasus SRIL ini kayak gitu ya. Biar retail itu nggak ada yang masuk lagi kayak gitu. Tapi kita lihat dari sini teman-teman ya. Dari hari terakhir sebelum suspend selamanya. Ini kan suspend selamanya nih, itu di tanggal 17 Mei 2021 teman-teman. Di sini kita lihat retail borong nih, YP, BQ, NIPD, ini retail semua guys. Nah, mereka YP aja nyangkut 1 miliar. Ini udah pasti hilang guys ya. Ini dan udah pasti retail. Udah pasti retail yang beli itu saya juga nggak tahu. Mungkin harusnya sih tahun 2020. Kayaknya Sritek ini udah bermasalah dari tahun 2020 teman-teman. Waktu itu juga saya sempat beli juga trading di saham SRIL ini, tapi karena ada kasus kalau nggak salah itu pembuatan baju
apa waktu itu baju perang atau apa gitu ya, ke sana itu ada bermasalah kayak gitu, jadi rame waktu itu ya, sempet rame gitu. Terus saya nggak trading lagi gitu ya. Dan alhamdulillah saya nggak punya Skrill sih. Kalau punya mah masih nangis ya. Luar biasa guys ya. Dan banyak banget orang-orang yang berinvestasi di Skrill. Kenapa? Karena valuasinya murah guys. Waktu di tahun 2020 itu guys ya, di harga 192, itu pernya 3 kali guys. Bayangin aja, saham dengan per 3 kali, PBV-nya 0,4 dengan ROE 11%. Ini the real Mercy harga bajai guys. Ini Mercy harga bajai. Skrill termasuk saham yang under value waktu itu kata investor kayak gitu ya. Dan di tahun depan langsung drop. Lihat aja di sini. Tahun 2020 di kuartal 3 ini nggak ada masalah loh. Skrill loh, lihat tuh. Nih ya, dari pernya 3,5, PBV-nya 0,4 dan masih nyetak laba 1 triliun. Bayangin aja. Nah, langsung di tahun depannya, tahun 2021 langsung drop rugi 13T. Luar biasa, guys. Ini waduh, ini waktu itu sempat saya dengar itu sama yang orang-orang yang jelasin itu guys ya di obrolan waktu itu Sritek ini kayak ada kesalahan manajemen guys ya, nggak tahu ada bau-bau korupsi atau segalanya lah, segala macam gitu ya, dan saya juga nggak jelas kayak itu kenapa seperti ini teman-teman ya, langsung drop dari untung langsung rugi dan ruginya langsung berkali-kali lipat seperti itu. Dan coba kita lihat teman-teman ya di sini ya, Skrill itu ya. Misalnya dari awal tahun 2021 dah retail udah nyangkut berapa, karena ini waktu itu juga dijadikan investasi ya. Lihat aja tuh si YP guys, YP nyangkut di Skrill 39 miliar, luar biasa. Duitnya hilang ini guys, segini guys, ini hilang guys ya, bukan minus ya. Kalau cut loss masih mending loh, misalnya cut loss beli di 200, cut loss di 100, itu mending, masih ada duit balik guys, paro. Nah tapi kalau ini AVG 200 ini hilang semua duitnya guys, udah angus, udah menguap kayak gitu ya. Saya nggak tahu gimana perasaan para investor saham seperti ini teman-teman. Saya ya karena memang saya belum pernah ngalamin. Kalau cut loss sih saya juga udah pernah. Kalau cut loss sih masih ya gitu, udah tahu rasanya cut loss lah. Cuman kalau ngerasain duit hilang itu saya belum pernah di saham ya. Kalau ini udah jelas duit hilang seperti itu teman-teman. Nah ya kayak gitu ya guys ya. Jadi istilahnya di saham itu tetap aja ada resiko teman-teman. Tapi guys ya, ini memang udah bermasalah dari tahun 2020 teman-teman waktu di sini ya. Nah di daerah sini nih udah bermasalah, udah selenting-selenting beritanya kayak gitu, udah berita negatif. Jadi sebenarnya guys ya, sebelum BI itu suspend, itu BI udah ngasih sinyal-sinyal guys ya, lewat berita ya, lewat di IDX segala macam. Ini ada masalah segala macam, udah mulai ada rumor-rumor negatif. Jadi kalau misalnya nih saham yang ada rumor negatif yang begitu kencang gitu, mending hindari guys, kayak gitu ya, mending hindari supaya nanti istilahnya nggak terjebak seperti ini, karena toh juga banyak banget saham di luaran sana yang bagus-bagus guys, jadi nggak usah maksa. Jadi memang ada beberapa saham yang jelek itu digorengnya, ada saham yang jelek itu digoreng ke atas kayak gitu ya, dan kalau misalnya itu negatif ya, negatif banget untuk beritanya, mendingan nggak usah dikejar teman-teman ya, daripada nanti duitnya hilang kayak di investor saham Skrill yang begitu banyak di sini nyangkut semua guys dan hilang. Sampai ketemu di video berikutnya teman.